Perkenalkan, saya Desti Mulyani Asterina, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Mansur. Beliau adalah guru PKK di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Mansur. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Ya Bapak, baik Pak Mansur, hari ini kita akan melakukan supervisi per pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang Bapak berikan kepada murid-murid seperti apa? Tujuan pembelajarannya itu rencananya kita akan membuat sebuah produk hasil karya anak sendiri. Jadi nanti produknya saya menjelaskan. Apa tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan dari pembelajaran kita membuat produk adalah jelas siswa itu mampu memastikan teori perakitan produk. Jadi siswa bisa merancang dan bisa membuat sebuah produk yang sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Membuat produk ya Pak ya. Kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai ketika Bapak memiliki tujuan pembelajaran seperti itu? Yang ingin dicapai oleh anak-anak tentunya adalah yang pertama mereka tuntas teori, tuntas materi. Artinya anak-anak bisa secara materi, karena dalam merakit produk itu hanya membuat produk saja, tapi ada yang pertama adalah bisa merencanakan secara matang tentang membuat produk. Jadi merencanakan, dia menginginkan membuat sebuah produk yang sederhana, jadi sesuai dengan jurusan yang ada di SMA 9 khususnya. Baik, merencanakan dan kemudian mengimplementasikan produk tersebut. Kemudian selanjutnya rencana apa ke depannya? Rencana pembelajaran berikutnya seperti apa Pak? Yang pertama adalah sebelum buat produk ada disebut dengan tahap perencanaan. Perencanaan itu jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk mengelaborasi dirinya membuat sebuah produk, tapi mereka survei lapangan dulu. Jadi kira-kira produknya itu pertama mereka bisa membuatnya, kedua produknya itu bukan makanan ya, memang bahannya bukan makanan. Nah, mereka bisa membuatnya, kemudian bisa dibuat secara massal nanti. Jadi ketika mereka nanti lulus, mereka punya kemampuan atau punya keahlian dalam pembuatan produk itu. Jadi direncanakan, survei di lapangan, kemudian baru dijalankan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin menanyakan mengenai rencana pembelajaran ke depannya. Akan seperti apa pembelajaran di kelas nanti? Model pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi, artinya akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan. Pembelajaran yang diferensiasi. Strateginya seperti apa Pak? Strateginya adalah mereka bisa membuat sebuah produk yang dikhususkan bagaimana ketuntasan teori terkait dengan produk itu sendiri. Untuk medianya yang digunakannya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya adalah tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran memang disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada anak itu sendiri. Pembelajarannya berpihak pada murid, jadi otomatis. Kemudian strateginya seperti apa Pak? Strateginya yang akan dilakukan pertama mungkin ini kan pembelajaran yang diferensiasi ya. Strateginya yaitu pembelajaran yang mengedepankan bagaimana kompetensi anak bisa tercapai. Setiap anak itu kan berbeda ya. Konteks Kemudian metode yang akan diberikan kepada siswa metode yang digunakan pertama diskusi, berelaborasi, pasti berdiskusi, berelaborasi, kemudian mereka bisa mengekspos kemampuan mereka terkait dengan bakat. Kemudian model pembelajaran yang akan diberikan itu model seperti apa? Ya, model pembelajarannya yaitu model pembelajaran yang project based learning. Kemudian media pembelajaran yang cocok untuk kelas Bapak itu medianya seperti apa? Ya, karena kita bisa memanfaatkan berbagai hal, bisa menggunakan PPT, kemudian YouTube, anak juga bisa belajar di luar, dan sebagainya.
akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari apa kita akan melaksanakan? Oke. Minggu ini tahap perencanaannya karena hari minggu sekarang ini. Jadi minggu besok mereka melaporkan hasil dari perencanaan itu. Jadi setelah mereka membuat rencana, dibuat proposal, besok mereka mempresentasikan hasil kolaborasi mereka setelah mereka mengirim ke lapangan. Kemudian nanti kan Bapak akan saya supervisi bersama rekan saya ya, pengajar praktik saya. Hari apa Bapak bisa siap untuk melaksanakannya? Insya Allah hari Kamis Jumat sudah bisa. Bapak, saya sudah mencatat ya kesiapan pembelajaran Bapak. Nanti saya akan mengsupervisi Bapak bersama pengajar. Setelah perbincangan kita pada hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Apa yang sudah Bapak dapatkan ketika setelah kita melaksanakan pembicaraan ini? Ya, mudah-mudahan program dari Guru Merak yang diapresiasi pada sektor lancar akan mendukung segala kegiatan-kegiatan yang positif itu dan mudah-mudahan bisa berdampak buat SMK Negeri 9. Baik, terima kasih Pak Mansur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih semua. Pada kesempatan yang baik ini kita bertemu lagi di mata pelajaran yang biasa yaitu pelajaran besar. Pada materi yang kali ini kami sudah mulai bahas. Saya masuk dulu nih, ya. Kira-kira ada yang bisa hadir hari ini? Siapa aja yang bisa hadir? Jonathan. Benar ya, ini lagi. Jonathan kenapa? Apa? Gak ada keterangan ya? Ya. Juga Fahmi. Ya. Ada keterangan juga. Malah sakit. Berarti dari 36 diambil 33 aja semua. Pada hari ini kita akan membahas pembuatan proyek. Seperti yang kemarin minggu kemarin kita usahakan bahwa hari ini adalah bagian dari presentasi. Kamu mempresentasikan hasil karya kamu. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan perencanaan produk. Apa itu perencanaan produk? Langkah sebelum membuat Langkah-langkah sebelum membuat produk. Terima kasih. Oke, Naila. Jadi sebelum membuat produk kita langkah-langkah dulu. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan itu. Ya. Sudah dibahas kemarin tuh langkah, kemudian maksud dan tujuan dan lain sebagainya ya. Sekarang kita bahas tentang masalah pembuatan. Nah, seperti yang sudah dibahas kemarin bahwa hari ini itu pertemuan ini adalah kamu mempresentasikan hasil karya kelompok kamu ke depan dan kamu audiens semua juga bisa melakukan revisi dan evaluasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Dan saya disingkat saja. Dan saya Ramadan Radiani. Kami mendapatkan manfaat yang terkandung dalam masing-masing buah buahan tersebut. Membuat salah satu framework di mana buah-buahan dapat dipakai merupakan buah. Selanjutnya maksud dan tujuan kita
Lagi. Jangan. Ya. Jadi, Saya Karoli Agus Yanturi. Saya ingin bertanya, saat rumah kalian itu dijualnya rata-rata atau promosinya itu melalui apa? Karena kami ingin mengubah pola hidup sehat masyarakat. Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai dari kesehatan diri sendirinya. Jadi kami suka berbuat buah-buahan jadi satu cemilan yang digemari kaum milenial saat ini. Diharapkan bisa memberikan produk yang sehat untuk dikonsumsi. Dan di Kalimantan juga manfaat jangka panjangnya itu saat bisa dikonsumsi sebagai sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Mengurangi lemak buruk dan meningkatkan lemak baik. Jadi banyak sekali manfaat salat buah yang bisa kamu dapatkan hanya dengan mengonsumsinya setiap hari. Untuk jangka pendeknya, karena merupakan makanan segar, disimpan berapa lama pun akan tetap punya resiko buruk dan cepat. Jadi jika ingin mengkonsumsi salat buah untuk beberapa hari ke depan, pastikan menjaga tanggal pembuatannya dan beri jangka waktu maksimal 3 hari sebelum waktu terbaik untuk dikonsumsi. Jadi jangka waktunya itu 3 hari sebelum waktu terbaik sesudah itu dibuat Poster forum kita yang akan didiskusi menarik mungkin menarik perhatian Oke, terima kasih kelompok 3. Luar biasa ya. Siap nanti dibikin ya, itu saya. Oke, tunggu nanti ya. Hasilnya. Hari ini cukup sampai di sini. Ada yang kurang jelas terkait dengan materi ini? Jelas? Terima kasih. Sampai jumpa nanti besok. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mansur? Kabar baik. Jadi, Ya baik. Bapak baru saja melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Pak ya? ya, Di kelas 12 farmasi masih 2. Farmasi 2. Oke, baiklah. Setelah kita melaksanakan praobservasi sebelumnya, sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran tersebut? Ya, tadi Bu Deti sudah melihat di lapangan. Ya, saya dan anak-anak antusias sekali terkait dengan pelajaran yang dibawakan tadi ya dari saya. Oke, mungkin itu jadi saya senang dan anak juga antusias. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan Bapak? Ya, sudah sesuai. Kita, saya khususnya kan sebelum belajar itu kan membuat rencana pembelajaran ya. Sudah sesuai. Iya, sudah sesuai dengan RPP yang sudah Ya. Bapak buat ya. Setelah melakukan pembelajaran tadi yang sudah sesuai dengan RPP yang Bapak buat, Ya. Dapatkah Bapak ceritakan hal yang sudah dirasakan sudah memuaskan dalam proses pembelajaran? Ya, yang saya rasakan dan anak rasakan memang ketika kita membuat sebuah pelajaran yang direncanakan, memang secara struktur itu memudahkan kita dalam membuat pembelajaran yang baik di kelas khususnya gitu. Jadi terarah dan terencana. Ya seperti itu. Iya, jadi intinya sudah merasa puas ya dengan pembelajaran Ya. yang sudah dilakukan Bapak. Untuk tujuan pembelajaran, menurut Bapak, menurut perkiraan Bapak, mengenai ketercapaiannya sudah tercapai atau belum untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat? Insya Allah sudah tercapai. Ya walaupun masih banyak kendala, Insya Allah 80% tercapai. Ya baik. Ya jadi sudah tercapai ya. Ya. Nah kemudian setelah melakukan pembelajaran tersebut dan sudah 80% ya mengikuti tujuan pembelajaran, kesulitan apa sih yang Bapak hadapi ketika
mempraktekkan pembelajaran tersebut sesuai dengan RPP? Ya, ketika ini kan kita sedang merencanakan membuat produk. Kesulitannya itu kan dalam perencanaan itu ada yang disebut dengan membuat proposal. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh kami, oleh saya dan anak-anak adalah membuat proposal secara nyata, karena memang belum ada lab yang pas buat anak-anak farmasi khususnya. Berbeda mungkin kalau jurusannya yang TKJ atau yang mudah kali langsung bisa praktek. Tapi kalau jurusan farmasi kita harus menunggu ruangan yang kosong untuk membuat proposal itu. Itu kesulitannya. Itu kesulitannya ya. Ya. Kemudian kesulitan siswa apa Pak? Itu kan tadi kesulitan Bapak ya. Ya. Nah, kesulitan yang dihadapi siswa selama pembelajaran itu apa? Ya itu tadi sama anak juga seperti saya. Jadi untuk mengimplementasikan cara merencanakan pembelajaran dalam membuat proposal itu sama seperti saya kesulitannya. Kita mau membawa laptop sendiri juga, printernya juga kan tidak memungkinkan. Itu salah satu kekurangannya. Nah, di anak-anak juga sama sih. Kadang-kadang interpretasi pemahaman mereka dalam membuat proposal beda-beda. Itu ya salah satu di anak-anak kesulitannya itu. Jadi mereka juga karena mereka belum membuat, belum paham. Jadi ya itu sambil berjalan saja, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ke program materi yang selanjutnya. Kemudian setelah kita melihat kesulitan ya, ada tidak alternatif lain supaya bisa menghadapi kesulitan tersebut? Nah ada. Kemarin kita kasih tugas akhirnya menjadi tugas mandiri. Jadi anak-anak itu pasca sekolah selesai bisa di lab yang tersedia di sekolah maupun mereka bisa di rumah, mereka membuat sendiri, jadi proposal di luar. Itu salah satu diberikan tugas seperti itu gitu. Karena memang pada saat pembelajaran tidak memungkinkan kita membuat proposal secara pada jam pelajaran gitu. Jadi akhirnya dibuat tugas mandiri setelah pembelajaran KBM selesai, menunggu ruangan kosong, lab kosong, atau mereka di rumah masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi itu kesulitannya, kemudian itu ada alternatif juga. Hal yang sudah mantap yang perlu ditingkatkan itu apa Pak? Mungkin ke depan sarana ya, karena memang kita membutuhkan sarana yang ya, kalau memang dibutuhkan ya ada saat itu yang bisa dilaksanakan. Mungkin ke depan ya seperti itulah masukan dari guru untuk sekolah ini biar prakteknya tidak berjeda gitu ya. Baik. Jadi kalau sudah seperti itu Bapak sudah melihat kesulitan dan juga bisa solusinya untuk kesulitan tersebut. Nah, untuk pembelajaran berikutnya rencana Bapak itu apa yang akan dilakukan? Ya sesuai dengan di RPP yang sudah saya buat. Jadi ketika perencanaan pembuat produk sudah selesai, mereka mengimplementasikan dan membuat produk itu sendiri. Jadi di pelajaran selanjutnya adalah bagaimana mereka membuat produknya. Nanti dibuat produknya juga ada beberapa tahapan gitu dalam semua uji membuat produk. Mereka juga ada sama seperti survei lapangan dan sebagainya, karena produk yang dibuat oleh mereka itu disesuaikan dengan satu dengan kemampuan mereka, kedua adalah pangsa pasarnya. Itu yang penting gitu. Jadi mereka setelah membuat perencanaan ini, mereka survei ke lapangan, kira-kira nanti produk apa yang mereka buat. Kira seperti itu nanti ke depan setelah pelajarannya selesai. Nah, baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya sudah terstruktur sekali oleh Bapak ya. Nah, jadi Pak, di sini saya mendapatkan kesan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sangat baik, dan poin-poin yang pembelajaran itu sudah disampaikan dengan baik ya ketika saya observasi kelas Bapak. Kemudian di situ saya melihat sudah banyak pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga di situ sudah student center, bukan lagi guru yang menjelaskan, tapi mereka bisa explore sendiri apa aja pengetahuan yang mereka dapatkan, kemudian di-share dengan teman-teman yang lain. Ya, jelas. Ya, jadi siswa saya lihat sudah sangat aktif dan juga sudah kreatif ya Pak ya. Betul. Nah, jadi tapi ada sedikit saran, masukan sedikit ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin nanti ke depannya Bapak perlu menambahkan alat peraga ketika pembelajaran. Jadi cuma itu aja sih Pak, ke depannya itu seperti itu. Cuman keseluruhan itu sudah sangat baik saya lihat, dan sudah sangat sesuai dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian mereka juga sudah menjadi tidak lagi menjadikan guru sebagai
satu-satunya pengetahuan yang bisa mereka dapatkan dari guru misalnya. Jadi mereka sudah bisa eksplor sendiri, kemudian bisa share juga dengan teman-teman. Baik Pak Mansur, sepertinya sekian ya pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak ya. Jadi demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti. Sama-sama Pak Mansur.